Kandungan zat makanan by Lydia Dekkeyzer 1194 Biologi. Oke, di sini juga ada macam-macam zat makanan. Yang pertama ada karbohidrat, 2 protein, 3 lemak, 4 vitamin, 5 air, dan yang terakhir mineral. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu dari 3 makronutrien utama yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk energi. Mereka terdiri dari 3 kelompok utama, gula sederhana, pati, dan serat. Berikut adalah beberapa contoh yang umumnya ditemukan dalam karbohidrat. Lanjut, ada gula sederhana. Gula sederhana merupakan karbohidrat yang terdiri dari 1 atau 2 molekul gula. Contohnya termasuk glukosa ditemukan dalam buah-buahan, fruktosa ditemukan dalam buah dan madu, dan sukrosa gula pasir. Yang kedua, serat. Serat adalah jenis karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Namun, serat sangat penting untuk kesehatan pencernaan dan dapat ditemukan dalam makanan seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, pati. Pati adalah polimer karbohidrat yang terdiri dari rantai panjang molekul glukosa. Makanan yang kaya pati termasuk biji-bijian seperti gandum, beras, jagung, serta kentang dan umbi-umbian. Kita lanjut ke bagian yang protein. Berasal dari bahasa Yunani yaitu proteus, artinya yang utama. Protein merupakan bagian terbesar dalam tubuh setelah air. Protein terdiri dari unsur-unsur C, H, O, N, dan terkadang terdapat unsur P dan S. Protein sebagian besar tersusun oleh sejumlah asam amino sebagai bahan dasar. Berdasarkan asalnya protein dibedakan menjadi 2, yaitu ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah jenis protein yang bersumber pada tumbuh-tumbuhan, contoh kacang-kacangan dan kedelai. Protein hewani adalah jenis protein yang berasal dari hewan, contoh daging, ikan, telur, susu, dan keju, seperti di gambar bawah ini. Kita lanjut ke bagian ketiga yaitu lemak. Lemak merupakan senyawa majemuk yang terdiri atas asam lemak dan gliserol, serta tersusun dari unsur-unsur C, H, dan O. Lemak tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam eter, benzena, dan klorofrom. Setiap 3 asam lemak yang terikat dengan gliserol akan membentuk trigliserida. Ada 2 jenis asam lemak berdasarkan jenis pembentukannya, yaitu pertama, asam lemak yang dibentuk oleh tubuh kita dikenal dengan asam lemak non-esensial. Sedangkan yang 2, asam lemak yang diperoleh melalui makanan dikenal dengan asam lemak esensial. Berdasarkan asalnya, asam lemak esensial dibagi menjadi 2, yaitu lemak nabati. Lemak nabati pada umumnya mengandung asam lemak tidak jenuh kecuali minyak kelapa, asam lemak jenuh. Contoh lemah nabati ialah minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak jagung, minyak bunga matahari, margarin, dan kacang-kacangan. Lemak hewani. Lemak hewani pada umumnya mengandung asam lemak jenuh kecuali lemak ikan dan kerang atau asam lemak tidak jenuh. Contoh lemak hewani yaitu susu, keju, mentega, daging, kuning telur, dan ikan. Yang keempat ada vitamin. Secara umum, vitamin berfungsi sebagai pelindung dan pengatur kerja alat-alat tubuh. Pada umumnya, vitamin tidak dapat dibuat di dalam tubuh. Vitamin harus diperoleh dari makanan. Vitamin dikelompok menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K. Khusus untuk vitamin D dapat terbentuk ketika kulit kita terkena sinar matahari karena di dalam tubuh terdapat provitamin D. Yang kelima ada air. Air memiliki beberapa manfaat, seperti untuk pembentukan sel dan cairan tubuh, melarutkan zat-zat gizi lainnya, mengatur suhu tubuh, dan melancarkan pencernaan makanan dalam tubuh sebagai pelumas dan bantalan, media transportasi,
serta media pengeluaran sisa metabolisme. Perlu diketahui, sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh kita dapat kehilangan air pada saat bernapas, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil atau urine. Yang terakhir ada mineral. Mineral dalam tubuh hadir dalam bentuk garam mineral. Garam mineral berfungsi untuk menjaga asam basa pada tubuh yang membantu dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh, dan membentuk dan memelihara tulang. Beberapa mineral dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit, tetapi sebagian yang lain dibutuhkan dalam jumlah yang besar.